Putus-putus ini suara saya. Lia, mohon maaf Lia, bisa. Lia, kamu aja duluan Lia, silakan ya. Oh enggak sih, ini Hana, Lisa. Ayo Jah, kamu aja Jah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lia mulai ya, Bu. Suaranya kedengeran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Suaranya kecil ya, atau di saya ya? Di saya mungkin. Yang berjudul Legalitas Investasi Miras Perspektif Al-Quran, Aplikasi Teori Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zaid. Langsung saja ke penelitian. Jadi latar belakang penelitian ini berangkat dari keresahan penulis sebagai penggiat kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, di mana dengan melihat fenomena yang pernah terjadi di Indonesia tentang permasalahan investasi minuman beralkohol yang pernah disahkan pada Aturan Perpres nomor 10 tahun 2021 soal bidang usaha penanaman modal yang ditandatangani oleh Presiden. Dengan aturan tersebut karena mayoritas penduduk Indonesia ini merupakan beragama Islam, maka aturan tersebut menuai kontroversi, di mana poin yang menjadi kontroversi ini adalah soal aturan minuman keras. Jadi latar belakang disahkannya aturan tersebut merupakan masukan dari pemerintah setempat yang mempertimbangkan kearifan lokal, di mana keran investasi miras ini awalnya dibuka untuk Provinsi Bali, negara Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Namun beberapa kalangan menilai secara beragam sehingga menuai kontroversi dan masih terus menuai kritikan. Maka dengan berbagai masukan dari tokoh ulama, ormas, dan sebagainya, maka aturan tersebut resmi dicabut. Dengan melihat fenomena yang terjadi dewasa ini, maka legalitas investasi miras ini bukanlah masalah yang dianggap biasa, tetapi membutuhkan penanganan yang serius. Menurut penulis, meskipun hal ini tidak menjadi perbincangan publik, namun dari beberapa aspek masih perlu diungkap dan dikaji. Maka penulis tertarik untuk mencoba menyajikan beberapa penafsiran sebagai solusi atas fenomena yang terjadi melalui perspektif Al-Quran. Mengingat bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Penulis tertarik untuk menelusuri ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menguak makna-makna logis dan tujuan yang beragam yang berputar di sekeliling Al-Quran dalam upaya memberikan penjelasan akan fenomena di atas. Diharapkan problematika yang akan dikaji penulis dengan pendekatan tafsir Maqasidi ini benar-benar bisa mewujudkan tujuan utama dari ajaran Islam secara umum dan syariah Islam secara khusus dalam menyongsong perbaruan, menepi syubhat, dan mempertahankan identitas yang sama. Semuanya menuntut untuk membangun pemahaman Maqasidi atas Al-Quran. Maka penulis memilih pendekatan
Makosidi sebagai kerangka teori dalam melakukan analisa, karena teori ini merupakan salah satu aliran baru yang belum muncul dalam khazanah klasik tafsir, khususnya dari aspek dasar, asal-usul, dan pembatasannya dengan menawarkan pemaknaan utuh yang mempertimbangkan makosid umum, makosid khusus, dan kontekstualisasi. Begitu juga dengan teori ini masih jarang dipakai dan dikaji dalam beberapa penelitian. Maka diharapkan dengan menggunakan tafsir Makosidi ini dapat memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman. Langsung ke rumusan masalah ya, Bu. Yang sudah direvisi sama yang belum ya. Oh ya, Bu. Identifikasi masalah, di antara masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis, pertama yaitu adanya peraturan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang legalitas investasi miras. Kedua, dampak yang terjadi ketika dilegalkannya investasi miras. Ketiga, minimnya pemahaman masyarakat terhadap teori makosid Al-Quran, khususnya ayat-ayat jual beli atau investasi. Yang terakhir yaitu banyaknya fenomena pengentasan perekonomian, khususnya dalam bidang investasi yang belum sesuai dengan prinsip Al-Quran. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana aplikasi teori tafsir Makosidi Wasfi Asyur terhadap penafsiran ayat-ayat jual beli atau investasi. Yang kedua, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap legalitas investasi miras, perspektif tafsir Makosidi Wasfi Asyur. Di mana penelitian ini menggunakan pendekatan teori tafsir Makosidi Wasfi Asyur Abu Zaid. Tafsir Makosidi ini merupakan pendekatan baru dalam penafsiran Al-Quran yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan yang beragam yang berputar di sekeliling Al-Quran baik secara umum maupun khusus dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Tata cara pengkajian ayat dengan metode tafsir Makosidi ini adalah melakukan pengkajian atas tujuan umum, tujuan khusus, serta kontekstualisasi ayat-ayat yang dikaji. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dah, Ibu. Oke, sudah semua ya? Iya. Yang dipresentasikan apa aja, Bu? Yang revisi ya, Bu? Iya. Yang sudah direvisi mana? Yang belum direvisi mana? Yang sudah direvisi dari masing-masing poin ya. Ya, Bu. Latar belakang tadi sudah, Ibu. Pembatasan masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Terus ke tinjauan pustaka, Ibu. Sebenarnya belum terlalu ini, Bu. Yang tinjauan pustaka ini kemarin lumayan sulit karena penelitiannya masih di atas 2017. Gitu. Ya, Bu. Sumber datanya juga ditambah, di mana yang menjadi rujukan data primer yaitu ada kitab Nahwat Tafsir Al-Maqasidil Al-Quran Al-Karim karya Dr. Wasfi Asyur Abu Zaid, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, Tafsir Ayat Ahkam karya Ali As-Sobuni, dan kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Lia? Sudah, Ibu. Oke. Itu saja kemarin yang direvisi. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Hana.
atau Lisa? Mana ya? Ya, lihat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal yang sudah direvisi. Untuk judulnya, saya tetap menggunakan judul proposal kemarin, yaitu perbandingan Dobat Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, kajian Mushaf perspektif ilmu Dobat. Hanya saja penulis menggunakan judul ini fokus pada perbandingan satu mushaf standar Indonesia dan satu mushaf Madinah. Kemudian untuk latar belakangnya sudah diperbaiki, namun ada catatan dari Ibu belum menjelaskan kenapa begitu penting meneliti kedua mushaf ini serta menambahkan contoh perbedaan tanda baca pada kedua mushaf tersebut. Untuk contohnya sudah saya cantumkan. Terus alasan penulis mengambil mushaf standar Indonesia ini karena mushaf standar Indonesia adalah mushaf yang dijadikan pedoman oleh Lajnah Pentasian mushaf Al-Quran untuk mentasi Kementerian Agama. Alasan dipilihnya mushaf standar Indonesia ini menjadi kajian penelitian, lebih tepatnya untuk mencari kebenaran dari mushaf Al-Quran yang menjadi bacaan masyarakat Indonesia, termasuk sejarah dan penulisan di dalamnya. Selain mushaf standar Indonesia yang dijadikan objek penelitian, penulis juga menggunakan mushaf Madinah. Adapun dipilihnya mushaf Madinah ini karena ditemukan ketidakseragaman antara penulisan Al-Quran yang ada di Indonesia dengan mushaf Madinah. Adapun maksud penulis menggunakan kedua mushaf tersebut sebagai landasan wadah penelitian karena banyak adanya ketidakselarasan penulisan pada kedua mushaf yang dinilai Utsmani dan banyak masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan mushaf standar Indonesia, namun banyak juga yang menggunakan mushaf Madinah sehingga masyarakat Indonesia masih kebanyakan belum bisa membedakan tanda-tanda baca dari kedua mushaf tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tema mengenai tanda-tanda baca pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Kemudian untuk permasalahan, yang pertama identifikasi masalah. Dari catatan Ibu kemarin mohon diperbaiki semuanya. Yang pertama itu seringnya terjadi salah persepsi sebagian masyarakat Indonesia ketika membaca mushaf Al-Quran selain mushaf standar Indonesia dan di dalamnya terdapat perbedaan yang salah satu perbedaan tersebut yaitu tanda bacanya. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kajian ilmu dobat dan mengira bahwa seluruh mushaf memiliki tanda baca yang sama. Kemudian untuk pembatasan masalahnya juga dari catatan Ibu kemarin mohon diperbaiki. Jadi pembatasan masalahnya itu penulis membatasi yaitu perbedaan dobat dalam mushaf Al-Quran Kementerian Agama yang dicetak oleh Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran edisi tahun 2019. Mushaf ini merupakan mushaf Al-Quran standar Indonesia dengan jenis mushaf Al-Quran standar Utsmani dan mushaf Madinah terbitan Mujamma Malik Qadim Al-Haramain Asy-Syarifani Al-Malik Wahdu Littabaat Al-Mushaf pada tahun 1439 Hijriah. Sedangkan fokus kajiannya adalah perbedaan dobat dari segi naktul ijam dan naktul i'rab yang terdapat dalam kedua mushaf tersebut. Perbedaan dobat atau tanda baca yang termasuk naktul i'rab akan dibahas pada penelitian ini mengacu pada ruang lingkup dobat dalam kitab Irsyadu At-Thalibin ila Dhabti Al-Kitabil Mubin karya Muhammad Salim Al-Muhaisin. Kemudian perbedaan naktul i'rabnya yang akan dibahas diantaranya itu bentuk harokat, sukun, syiddah, mad, hamzah, tanda tanwin, nun sukun, dan huruf yang terletak setelahnya. Dan tanda baca yang bacaannya terdapat hukum ismam dan imalah. Kemudian rumusan masalahnya
mohon diperbaiki juga dari catatan Ibu kemarin. Jadi yang pertama, bagaimana persamaan dan perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Yang kedua, apa faktor perbedaan yang terdapat pada mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Kemudian tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan persamaan dan perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Yang kedua, mengemukakan faktor penyebab perbedaan yang terdapat pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Kemudian untuk tinjauan pustakanya sudah saya perbaiki, namun dari catatan Ibu kemarin saya masih menyantumkan 2017, tetapi dalam revisi proposal ini sudah direvisi mulai dari 2018. Kemudian jenis penelitiannya ini adalah penelitian dengan model kualitatif yang bersifat library research dan internet research, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan dan internet untuk memperoleh data penelitian. Penulis juga menggunakan metode analisis, yaitu menganalisis tentang persamaan dan perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Kemudian untuk sumber datanya, dari catatan Ibu kemarin, yang harus diperbaiki hanya sumber primernya. Untuk sumber primernya itu adalah data yang bersumber dari kitab pokok kajian dari penelitian ini, yakni Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran pada tanggal 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau 20 November 2019, dan Mushaf Madinah, Mushaf terbitan Mujamma' Malik Qadim Al-Haramain Al-Syarifani Al-Malik Fahdul Tabaat Al-Mushaf pada tahun 1439 Hijriah. Kemudian untuk teknik analisa datanya sudah diperbaiki, yaitu metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan pada objek penelitian, baik itu berupa buku, jurnal, majalah, artikel, skripsi, tesis, media internet, dan lain sebagainya. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara komparatif agar tersusun gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai perbedaan tanda baca dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah pertama, penulis akan mengumpulkan data-data terkait mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Kedua, penulis akan mengkomparasikan perbedaan tanda baca dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Kemudian pendekatan penelitiannya juga sudah diperbaiki. Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan pendekatan interpretasi rasial teori ilmu dobat Abu Aswad Ad-Du'ali. Teori dobat ini membahas tentang tanda baca pada mushaf, tanda baca pada huruf dalam Al-Quran dari segi harokat, sukun, tasydid, mad, dan lain-lainnya, serta membahas dua aspek dari ilmu dobat, yaitu naqlul jam dan naqlul i'rab. Kemudian untuk teknik dan sistematika penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2021. Untuk bab pertamanya yang berisi itu dijelasin juga nggak, Bu? Apa nggak usah? Untuk sistematika dan teknik dan sistematika penulisan kayak bab 1, bab 2-nya dijelasin nggak, Bu? Apa nggak usah? Oke, nggak usah. Ya. Oh iya, Ibu, mohon maaf untuk kan dari catatan Ibu kemarin menampilkan outline-nya ya, Bu. Nah, saya belum paham pas kemarin kelompok 1 kelompoknya Fani menjelaskan. Nah, di situ saya baru paham, Ibu. Yang itunya belum Oke, berarti nanti untuk UAS-nya ya. Untuk perbaikan untuk UAS-nya. Oke. Ya, Oke. Terima kasih, Hana. Selanjutnya. Lisa Tartila, Ibu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan mempresentasikan revisi proposal yang kemarin. Pada kali ini saya mengganti judul yang telah ditawarkan oleh Ibu, yaitu dengan pendekatan makna magza yang berjudul Rekonstruksi Makna Nafsun Wahidah dalam Proses Penciptaan Manusia. Pendekatan makna magza atas Ayo Al-Quran ada surat Evi, 1. Mariha, Lisa. Iya, Ibu. Mohon maaf, suaranya udah terdengar belum ya? Udah. Udah, Lis, udah. Ya. Jadi judul kali ini yang berjudul Rekonstruksi Makna Nafsun Wahidah dalam Proses Penciptaan Manusia dengan menggunakan pendekatan makna magza atas Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Latar belakang masalah. Secara umum memang di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna bahasa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dengan luasnya makna bahasa yang terkandung dalam Al-Quran, mengacu adanya kontroversi terhadap makna suatu lafaz. Hal ini didasarkan dengan ragamnya ilmu pengetahuan yang telah berkembang, sehingga memicu para mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Selain itu juga ada landasan lain seperti pengaruh aliran tarekat sosiohistoris dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan makna magza karena di sana karena adanya kontroversi makna itu tentu perlu dikaji secara mendalam dengan menggunakan literatur keilmuan bahasa, khususnya literatur seni bahasa atau hermeneutik. Dengan hermeneutik ini merupakan cabang yang membahas hakikat, metode, dan landasan filosofis penafsiran. Dengan demikian, kegelisahan akademik yang muncul perlu dicarikan jawaban atas makna nafsun wahidah yang ditafsirkan oleh kalangan mufasir baik klasik maupun kontemporer. Kemudian permasalahan di sini yaitu yang pertama, identifikasi masalahnya yaitu penafsiran ulama klasik masih dipengaruhi oleh kisah Israiliyat. Yang kedua, adanya perbedaan pemikiran antara mufasir klasik dengan mufasir kontemporer yang disebabkan oleh perbedaan zaman dan semakin berkembangnya disiplin keilmuan. Yang ketiga, dengan adanya kontroversi makna akan memungkinkan terjadinya pemahaman yang bebas. Kemudian, pembatasan masalah. Pada kali ini, penulis membatasi kajian hanya fokus pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Alasan pembatasan ini hanya untuk mengetahui dan memahami apa makna dibalik lafaz tersebut. Selain itu juga, mengingat lafaz nafsun di dalam Al-Quran cukup banyak, maka penulis hanya fokus mengkaji ayat tersebut. Dan mengapa harus menggunakan pendekatan hermeneutik makna magza? Karena penulis ingin mengetahui makna tersebut secara signifikan. Sejauh ini, penulis melihat bahwa yang meneliti ini masih jarang ditemukan di dalam dunia akademik, khususnya dalam kajian hermeneutik makna magza Sahiron Syamsuddin. Kemudian rumusan masalah di sini yaitu bagaimana relevansi makna nafsun jika dilihat dari pendekatan makna magza dan bagaimana relasinya dengan ayat lain yang juga berbicara tentang lafaz tersebut. Kemudian kajian pustaka di sini yaitu
sebenarnya yang telah diteliti oleh penulis yaitu ada yang meneliti tentang makna kumagza, namun berbeda surat dan ayatnya. Seperti makna kumagza sebagai pendekatan kontekstual dalam perkembangan wacana hermeneutik Al-Quran di Indonesia. Yang kedua, terus interpretasi makna kumagza terhadap relasi suami istri dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1-4. Kemudian jenis penelitiannya masih sama. Sumber data primernya yaitu menggunakan buku yang berjudul Hermeneutik dan Pengembangan Ulumul Quran. Sekundernya masih yang berkaitan dengan penelitian ini. Terus yang ketiga, teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan menggunakan metode dokumentatif. Yang keempat, teknik analisa data yaitu masih sama dengan analisis data. Yang kelima, pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan hermeneutik makna kumagza Sahiron Syamsuddin. Terus teknik dan sistematika penulisan itu mengacu pada pedoman yang berlaku di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sekian, mohon maaf sebelumnya. Sudah. Sudah, Lisa? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Fariha, Ibu. Oke, silahkan Fariha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan mempresentasikan revisi proposal skripsi saya. Untuk judulnya saya ganti menjadi kisah Zulkarnain dalam Al-Quran perspektif Muhammad Khalafullah. Selanjutnya yaitu untuk latar belakang, saya tambahkan kisah tentang Zulkarnain, melengkapi yang kemarin, Ibu. Kisah-kisahnya belum ada soalnya. Terus untuk identifikasi masalah, saya ganti sedikit untuk melengkapi. Kemudian pembatasan masalahnya itu menitik beratkan pada kisah Zulkarnain perspektif Muhammad Khalafullah. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana interpretasi Ahmad Khalafullah terhadap kisah Zulkarnain. Yang kedua, apa saja model kisah yang tergandung dalam kisah Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran menurut Muhammad Khalafullah. Kemudian tujuan penelitian, yaitu mengkaji penafsiran dan pemikiran Ahmad Khalafullah terkait unsur-unsur atau model ayat kisah dalam Al-Quran, mendeskripsikan secara mendetail penafsiran Ahmad Khalafullah terhadap kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mencari tujuan yang terkandung dalam kisah Zulkarnain perspektif Ahmad Khalafullah. Kemudian penelitian, manfaat penelitiannya yaitu ada secara teoritis dan secara praktis. Kemudian kajian pustaka, saya sudah memasukkan ini Bu, apa sih persamaan dan perbedaannya sudah dilengkapi. Selanjutnya metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitian yaitu menggunakan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau library research. Kemudian sumber data, saya sudah melengkapinya. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode dokumentatif, mengumpulkan data-data penafsiran baik itu yang berkaitan dengan Ahmad Khalafullah maupun yang berkaitan dengan kisah Zulkarnain. Kemudian teknik analisa data, saya sudah melengkapi. Kemudian untuk pendekatan, saya masih kesulitan untuk pendekatannya. Masih belum yakin juga, Bu. Kemudian yang terakhir, teknik dan sistematika penelitian, yaitu mengacu pada
Pedoman Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2021. Kemudian daftar pustaka sudah dilengkapi juga, dan untuk outline belum ada Ibu, karena kemarin belum mengerti juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Ibu sepertinya terkeluar ya? Mbak Fariha udah beres ya? Udah Kasma. Isti nggak ada kabar. Mbak Epi lagi mati lampu. Gimana? Ya Allah. Erpi, kamu Kak lagi Amel. sama Isti? Kak Amel. Kak Amel itu maksudnya kelompok depan, karena kemarin itu catatannya di kelompok 3 apa? Iya. Mbak Erpi lagi sama ini nggak sih, Isti nggak sih? Enggak, Kasma. Kas, Iya. Ibu kok terkeluar dah? Iya, Iya, terkeluar. Dari awal Kak Farhah presentasi, Ibu terkeluar. Belum masuk Allahu lagi. Akbar. Belum masuk lagi. Isti kayaknya rada susah dihubungin ya. Kemarin hadir nggak? Katanya iya. Kali. Tadi udah dihubungin, ada iya katanya. Oh, Iya. oke. Ya Allah, ya Rabb. Teman-teman untuk depan tolong ya yang presentasi kalau bisa lebih awal gitu loh maksudnya. Nggak enak Ibu. gitu, Ibu. Maaf, Untuk ke depan. Kasma. Iya Ibu. Allahu Akbar. Aku malah gak paham yang dipresentasiin, Kis. Sumpil kamu Kan udah nyuruh pertama dibilangin. lagi. Aku nyari ini Kasma, maaf ya. Aku ini ada orang hajatan di depan rumah kan, berisik banget. Aku cari tempat. Iya, oke. Ya, Kasma. untuk kedepannya minta tolong ya sama teman-teman yang lain tolong lebih awal gitu masuknya. Ya. Oke, Ya, Kasma. Udah ada tuh. Siapa udah ada? Isti ya? Isti. Oke. Alhamdulillah. Yili. Yang tadi kau cetak nama. Yang kamu cetak namaku udah dijelasin belum? Oh iya, belum. Jelasin aja di sini. Ibu udah masuk apa belum? Belum ya? Belum. Belum. Bentar, ada motor yang lewat berisik. Enggak. Sok. Sok langsung aja. Enggak kedengar kok. Oke. Oke, jadi Gimana ya? Ibu belum banyak kali pemanasan kalau mau ngomong ya. Lanjut. Oke. Iya, jadi kan kemarin itu gimana teman-teman, sepakatnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali nih? Kalau kata Udah ada Ibu. Udah ada. udah ada Ibu ya? Udah. Kabarin kalau udah ada. Sebenarnya gini sih, Kasma. Nah, Udah ada Ibu, teman-teman. Nanti aja oh dibahasnya. iya, lanjut. Isti, lanjut Isti. Silahkan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin untuk mempresentasikan. Oke, silahkan. Baik Ibu. Isti Nur Aisyah mengambil judul proposal yaitu konsep PPA sebagai upaya memilih pasangan ideal, perspektif Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, studi analisis penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 26. Ada pula latar belakang masalahnya yaitu karena sebelum ke tahap pernikahan pasti akan melalui tahap pemilihan calon pasangan hidup kan pastinya. Yang mana manusia selalu menginginkan pasangan hidup yang ideal, yang sesuai dengan kriteria hatinya. Nah,
Pada tahap inilah, yaitu sebuah proses melamar, sering dikenal dengan perihal kafa'ah di dalam Islam, yaitu kesetaraan antara dua calon pasangan guna terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dalam rumah tangganya. Biasanya, kesamaan latar belakang membantu lahirnya kedekatan antara kedua calon pasangan tersebut. Dan ketika itu akan mendapat timbul dorongan untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka. Kesamaan latar belakang itu sangat penting, karena tidaklah mudah untuk menimbulkan kedekatan antara kedua calon pasangan tersebut. Dari sini dapat dimengerti mengapa agama menganjurkan persamaan latar belakang, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial calon pasangan suami istri tersebut. Nah, kafa'ah atau kufu, menurut bahasa yaitu kan artinya setara, seimbang, atau keserasian. Nah, yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan, baik seimbang secara kedudukan, tingkat sosial, akhlak, serta kekayaan. Nah, tapi di dalam Islam lebih menekankan kepada hal agama, seperti akhlak dan ibadah. Karena manusia di sisi Allah itu kan sama, kecuali yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kayak gitu. Adapun secara akademik, penulis memiliki beberapa alasan gitu kenapa melakukan penelitian dengan judul ini. Karena sebagian pasangan suami istri itu ada yang menyesal gitu dalam pernikahannya karena telah salah memilih pasangan hidup, sehingga membuat keadaan rumah tangganya tidak lagi menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan banyak mengalami perceraian. Karena kurangnya pengetahuan tentang suatu konsep kafa'ah menurut ajaran Islam, sehingga banyak yang salah memilih pasangan hidup yang hanya bermodal cinta saja tanpa mengetahui konsep kafa'ah tersebut. Nah, makanya saya sendiri tertarik untuk menghadirkan salah satu tokoh tafsir yang merumuskan tentang konsep kafa'ah tersebut, yaitu Profesor Muhammad Quraish Shihab. Adapun kenapa memilih beliau? Karena beliau itu merupakan salah satu tokoh ulama, cendekiawan Muslim Indonesia, dan seorang ahli tafsir yang mampu menafsirkan tafsiran dalam konteks masa kini atau modern. Adapun permasalahannya, identifikasi masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, apa yang dimaksud konsep kafa'ah, apa yang dimaksud pasangan ideal menurut Al-Quran. Yang ketiga, apa asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nur ayat 26. Dan yang terakhir, bagaimana konsep kafa'ah upaya memilih pasangan ideal, perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Selanjutnya ada pembatasan masalahnya. Penulis membatasi masalah itu dengan hanya kepada konsep kafa'ah itu sendiri, yaitu menurut perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Quran Surah An-Nur ayat 26. Adapun yang dikaji yaitu dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah tentang konsep kafa'ah dalam upaya memilih pasangan hidup yang ideal. Dan yang kedua ada bagaimana kontekstualisasi penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 26 perspektif Muhammad Quraish Shihab pada masa kini. Adapun tujuan penelitian ini, penulis ingin penelitian ini dapat mendeskripsikan konsep kafa'ah perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah dan menganalisis kontekstualisasi Quran Surah An-Nur ayat 26 perspektif Muhammad Quraish Shihab di masa sekarang. Nah, manfaat penelitian ini penulis berharap secara teoritis dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan penafsiran Al-Quran yang berkaitan dengan konsep kafa'ah itu sendiri. Dan secara praktis, penulis berharap sebagai bahan pertimbangan dan juga bekal pengetahuan bagi umat Islam yang hendak mencari dan menentukan pasangan hidupnya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat. Adapun kajian pustakanya nih, ada Isti mengambil dari perbandingan 3 jurnal atau skripsi. Yang pertama ada skripsi dari
Ilham Nur Hakim yang berjudul Konsep Kafaah dalam Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Nah, skripsi ini kan membahas tentang konsep kafaah dalam perkawinan menurut LDII sendiri dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek kafaah dalam perkawinan menurut LDII. Adapun persamaannya dengan penelitian ISTI yaitu sama-sama fokus dan tujuan mengenai tentang konsep kafaah. Adapun perbedaannya yaitu meneliti tentang LDII, sedangkan ISTI oleh perspektif Muhammad Quraisy Shihab. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian ini merupakan bersifat kepustakaan atau library research. Dan sumber datanya yaitu ada sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun primer yaitu ISTI meneliti penelitian ini adalah kita tafsir tentang konsep kafaah. Nah, kan banyak ya yang membahas tentang konsep kafaah sendiri. Nah, ISTI membatasinya dengan teknik random sampling, yaitu dengan kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Ya, adapun sumber data sekundernya yaitu mengambil dari jurnal, buku-buku karya ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep kafaah itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data ISTI menggunakan teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa jurnal, buku-buku, kitab, literatur lainnya yang berhubungan nih sama tentang konsep kafaah itu sendiri. Selanjutnya teknik analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konteks analisis dengan menelaah data-data tentang konsep kafaah dan juga menggunakan teknik analisa deduktif, yaitu dengan mengemukakan kontekstualisasi kepada kafaah dalam masa sekarang. Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu yang pertama, penulis akan mengumpulkan dan menyeleksi data-data yang terkait tentang konsep kafaah yang disertai dengan ayat yang akan dibahas yaitu Quran Surah An-Nur ayat 26. Yang kedua yaitu akan mengkaji data tersebut dan membuat poin-poin penting yang masih variabel, masing-masing variabel. Yang terakhir yaitu akan mengkolerasikan dari setiap poin-poin yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Nah, ditinjau dari data, pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu teknik dan sistematika penulisan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan lain sebagainya. Dan yang bab kedua, membahas tentang konsep kafaah dan pasangan ideal secara global, baik secara pengertian, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Dan yang bab ketiga, berisi tentang kafaah menurut Muhammad Quraisy Shihab. Sebelumnya akan dibahas mengenai tentang kayak biografi Muhammad Quraisy Shihab, latar belakang pendidikan beliau, pemikiran beliau tentang konsep kafaah dalam memilih pasangan ideal. Dan yang bab keempat, yaitu tentang menganalisis kontekstualisasi penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 26 dalam perspektif Muhammad Quraisy Shihab. Dan yang terakhir adalah penutup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya Mbak Epi, Bu. Tapi katanya dia nggak bisa masuk karena di sana mati lampu, Bu. Siapa yang belum, Kasma? Mbak Epi, Bu. Epi Salpiana. Oh, Evi ya. Evi. Oh, oke. Berarti memang kelompok 2 itu 5 orang ya? Aturannya ini, Bu, sama siapa? Kak Fitri Amalia. Cuman karena kemarin dia nggak masuk pas di pertemuan pertama di kelompok 2, jadinya dia masuk ke kelompok 4, Ibu. Oh, oke. Berarti sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah ada 5 ya yang presentasi. Ada Lia, Lisa, Hana, Aisyah. Fariha sudah ya? Sudah, Ibu. Oh, pas tadi saya keluar ya? Iya.
Iya, Oh, Ibu. oke. Oke. Karena musim hujan ini. Sinyalnya kadang bersahabat, kadang enggak. Oke, saya mulai dari Lia ya. Belum muncul. Oke. Legalitas investasi miras, perspektif Quran, aplikasi teori. Oke. Saya sudah baca latar belakangnya, sudah cukup bagus ya. Nanti tinggal jadi catatan yang kemarin saya berikan sudah sedikit banyak sudah direvisi di latar belakang. Identifikasi masalahnya. Ini mungkin ya, kalau yang saya baca di identifikasi masalah yang poin B masih belum jelas, Lia. Dampak yang terjadi itu kan masih ambigu ya. Mungkin diperjelas saja apa sebetulnya dampak ketika investasi miras itu dilegalkan. Kemudian pemilihan ayatnya berarti ada berapa, Lia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa sih? Yusuf, Taubah, An-Nisa, Hasyr, Al-Baqarah. An-Nisa dan Al-Baqarah. Oh, ada banyak ya, Lia ya? Sebenarnya Oke, itu masih nggak masalah. Kalau memang ya, Bu. ini 10 ada nggak sih? Lebih ya? 7, Ibu. An-Nisa ayat 9 itu tujuan investasi ya, memang ya? Ayatnya tentang itu, Lia. Saya nggak bawa Quran. Ayat 9. Oke, saya lanjut dulu. Rumusan masalah. Oke. Tujuan penelitian, oke. Kegunaan. Oke. Tujuan pustaka juga sudah diperbaiki ya, saya lihat juga. Tapi ada, Iya, Bu. ini yang nomor 2 itu. Belum terlalu yakin. Oh Ibu, iya ya, Ya, belum lengkap. Lia, ini ya, belum menyampaikan persamaan perbedaan ya. Iya, Bu. Karena memang ini, Bu, jadi yang kemarin diambil itu memang apa namanya? Kayak kurang gimana gitu, Bu. Jadinya masih pilah-pilah gitu, Bu. Jadi belum dimasukkan juga persamaan perbedaan. Oke, 2019. Tapi udah minimal 2018 kan? Iya, Bu, udah. Berarti nanti tinggal dilengkapi itu ya. Persamaan, perbedaan, dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap penelitiannya Lia. Jenis penelitian, oke, library research, kualitatif. Sumber datanya mungkin berarti cuma At-Tabari sama Wahb Zuhaili. Lia. Al-Munir sama tafsir ayat ahkam, Ibu ini. Saya rasa dibuat umum saja, Lia, karena kan perspektif wasfi ini kan pasti akan membaca banyak literatur kitab tafsir, kitab-kitab di luar tafsir pun ya, misalnya kajian-kajian ulumul Quran, ulumul tafsir, dan juga mengkaji bahkan sampai pada kamus-kamus Arab ya, kamus-kamus Arab yang babon itu
harus membaca, dibatasi hanya tafsir Al-Munir sama Al-Tabari saja. Nanti kekurangan data. Kalau misalnya nih, ketika wasfi misalnya ya, di teori yang disampaikan misalnya di dalam melakukan analisa, dia harus melakukan identifikasi terhadap makna secara apa misalnya ya. Nah, ketika Al-Munir sama Al-Tabari tidak ditemukan, nanti gimana? Kan begitu ya. Jadi dibuat umum saja. Suara saya terdengar, Lia? Dengar Ibu. Iya. Jadinya ya Bu. Sumber primernya oke lah ya, karyanya Wasfi Asyur. Kemudian nanti ditambahkan karya-karya tafsir, baik itu tafsir Nusantara maupun Timur Tengah, baik periode klasik, pertengahan maupun kontemporer. Begitu juga karya-karya lain, literatur-literatur lain, seperti kamus itu juga. Misalnya kamus Mufradat fi Gharibil Quran, ataupun yang lain ya. Itu kan juga nanti akan membantu penyempurnaan data-data yang dibutuhkan menggunakan pendekatan tafsir Maqasidi, karena pendekatan tafsir Maqasidi itu kan banyak hal ya yang harus diidentifikasi. Ya Ibu. Berarti dibuat secara umum aja Ibu. Ya, dibuat secara umum saja. Nanti tinggal nanti itu ditemukan di kitab mana gitu kan. Nah, dikhawatirkan kalau ditentukan seperti ini, ya Bu, nggak ada. Tidak Al-Munir ataupun tafsir Al-Jami tidak ada gitu. Nanti malah menyulitkan proses pencarian data Lia. Jadi dibuat umum saja. Itu untuk sumber data primer ya. Jadi berbagai literatur ya. Baik itu literatur tafsir ataupun kamus-kamus Arab ataupun yang lain. Kemudian pendekatan penelitiannya belum dapat ya, Lia ya. Yang rinci langkah step by step-nya Wasfi Asyur belum dapat. Sudah download kitabnya? Oh, kitabnya belum Bu, tapi yang terjemahnya itu ada kan Bu, yang diterbitkan di KOF itu. Belum Ibu, belum dapat kitabnya. Oke, berarti nanti dilengkapi lagi ya yang pendekatan. Berarti yang penting yang perlu diperbaiki cukup banyak ya di tinjauan pustaka, kesamaan perbedaan itu, sama kontribusi, sumber primer, sama yang pendekatan penelitian ini ya Lia ya, dilengkapi lagi. Jadi step by step-nya gagasan tafsir Maqasidi Wasfi Asyur itu apa saja? Langkah-langkahnya ya. Misalnya yang pertama menganalisa dari aspek katanya dulu misalnya ya. Atau menganalisa dari aspek kosakata atau mungkin nanti sebabun nuzul ataupun yang lain ya, step by step yang ditawarkan oleh Wasfi Asyur itu apa? Ketika menggunakan pendekatan tafsir Maqasidi. Sama outline-nya ya Lia ya. Jadi nanti bab 1 ya kayak daftar isi ya. Daftar isi skripsi Lia itu nantinya seperti apa? Bab 1 jelasin apa saja, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau yang di sistematika ini kan belum begitu tergambar ya. Nah, nanti mohon disempurnakan lagi dalam bentuk seperti daftar isi ya, outline skripsinya Lia itu apa saja yang akan dibahas sampai bab 5. Gitu Lia ya? Ya, siap Ibu. Oke, selanjutnya Lisa. Ada yang mau ditanyakan Lia? Aziza? Sebenarnya Bu, kemarin itu mengenai yang kajian pustaka itu kan kata Ibu lebih juga cari ke ini ya Bu, tentang jual beli gitu ya Bu. Suaranya kecil ya? Iya. Sudah terdengar Ibu? Nah, ini jelas ya. Kemarin lumayan agak sulit di kajian pustaka itu, yang muncul itu Bu terlalu banyak yang tentang Homar,
ke sana gitu, Ibu lebih ke ranahnya apa namanya syariah gitu ya Bu. Kemarin yang coba cari-cari tentang ayat-ayat jual beli itu lumayan ini Bu, nggak ketemu gitu. Sulit ya. Iya, Tapi ini sulit, Bu. tadi dapat 5 itu, sebentar saya. Iya, itu lebih ke Homer, masih ke itunya Bu. Kalau jual beli Homernya belum ada ya? Belum ada Ibu. Ya, ini investasi secara umum. Kemudian yang kedua, minuman keras. Buku minuman keras ya? Atau apa ini? Hukum Homer. Oke, ini juga masih nyambung kok dengan apa yang diteliti sama Lia. Pasar modal syariah dalam berinvestasi. Investasi perspektif Quran nggak ada ya, Lia ya? Belum ada Bu. Sebetulnya nggak harus skripsi kok, Lia. Boleh jurnal, boleh tesis, boleh disertasi. Ya. Nanti Ini mungkin kan saya dicoba. lihat skripsi aja ya. Oh, yang nomor 3 nih yang jurnal. Saya yakin banyak itu, apalagi ketika sedang booming-boomingnya ya. Misalnya, coba deh, sebentar. Stop share. Misalnya ya. Apa tadi? Investasi miras ya. Ini apa ini? Jurnal ya. Nggak bisa di-download. Aturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Ini tadi udah belum? Belum. Oh, ini 2016 ya. Ini 2013. Oh iya, memang jarang ya. Masih jarang. Baguslah kalau jarang, berarti memang ada kebaruan ya dari penelitiannya dia. Ini sudah Win Alaudin. Persepsi masyarakat terhadap jual beli minuman keras. Banyak kok ini hukum Islam. Nah, ini 2020. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan apa ini? Terhadap keberadaan penjual minuman keras di Kampung Bontol Labere. Ini ada juga 2019. Ditambahin belakangnya PDF jurnal, Lia. Ya, biasanya banyak keluar. Nih, jual beli alkohol dalam tinjauan hukum. Nah, ini 2009. Ini 2000 berapa ini? 2015. 2015. 2017. Ini apa ini? Di Repository Raden Intan.
kategorian. Oh, ini yang tadi. Yang Lia ya? Sudah ya? Apa bukan? Iya atau bukan? Bukan ya? Atau iya? Hampir sampai siapa penulisnya. Oke. Intinya begitu Lia. Coba kalau memang ada yang perlu diganti ya. Tadi kan ada yang terlalu umum ya. Apa tadi? Yang terakhir kayaknya ya, perspektif pasar modal syariah. Ini terlalu umum kayaknya ya. Nomor 5. Iya, yang nomor 5 terlalu umum. Lihat. Hukum khamar, oke lah. Analisis minuman keras, oke. Masuk investasi dalam. Ya, yang nomor 5 terlalu umum ya, iya ya. Kalau memang ditemukan lagi, bisa di skip yang nomor 5, terus diganti sama yang ditemukan baru. Ya, Lia ya. Oke, ada lagi Lia? Cukup? Untuk pendekatan itu kan kata Ibu dijelaskan langkah-langkahnya ya Bu. Untuk langkahnya. Atau misalnya kalau belum ditemukan belum ditemukan kitabnya, belum download ya. Saya rasa jurnal juga banyak kok yang konten. Misalnya ya, tafsir Maqasidil Wasfi Masyhur PDF jurnal. Ini Wasfi Asyur barangkali ada di sini. Barangkali. Coba dicari-cari aja. Ya, Lia ya. Atau mungkin coba download ya. Saya ini karena fontnya nggak bisa Arab ya, jadi saya masih belum bisa download yang bahasa Arab. Nah, font saya belum install yang Arab. Begitu Lia ya. Iya, Bu. Tapi memang harus ada step by step yang ditawarkan sama Wasfi Asyur di dalam menganalisa ayat-ayat dengan menggunakan pendekatan maqasidiynya beliau. Pastinya ada itu. Sebenarnya Bu sudah ada Bu bukunya terjemah. Sebenarnya sudah ada bukunya, kitabnya itu. Yang ada di situ. Ya, tapi di sini lebih ke teknik menggalinya gitu, Bu, bukan langkah-langkah. Ya boleh. Artinya ketika menggali ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan maqasidi beliau itu apa? Yang ditawarkan itu apa? Nah, nanti gagasan beliau inilah yang kemudian diterapkan sama Lia di dalam menganalisa ayat. Teknik menggalinya gimana? Di sini sih poin-poinnya teknik menggalinya 1 metode tekstual, 2 metode induktif, 3 metode konklusif, 4 metode eksperimen para pakar Al-Quran. Dijelasinnya malah metode. Itu yang Oh iya Tadi Bu. kita menggunakan metode ini, nanti bagaimana cara menggali menggunakan metode tersebut? Itu kan juga bagian daripada langkah ya di dalam menggali kandungan Al-Quran menggunakan pendekatannya beliau. Baik Bu. Oke. Sudah, Lia? Sudah Bu. Terima kasih Bu.
Oke, sama-sama. Lanjut, Lisa. Lisa? Oh, nggak ada suara ya? Ada, Bu. Oh, ada. Rekonstruksi makna nafsu wahidah dalam proses penciptaan pendekatan makna kumaza. Oke. Ini kan hanya satu ayat ya. Tapi nanti Lisa bisa ya menggali satu ayat sampai, karena kan skripsi ini kan 90 halaman ya. Sebetulnya bisa aja tergantung kedalaman ya, ketajaman Lisa di dalam menganalisa satu ayat. Karena satu ayat pun juga bisa jadi satu disertasi ya. Tergantung penulis seberapa kuat di dalam menganalisa atau menggali kandungan nafsu wahidah itu, makna nafsu wahidah dengan pendekatan makna kumaza. Kalau oke, bisa. Karena kan hanya satu ayat ya. Misalnya satu ayat, berarti harus digali ya 40 sampai 50 halaman bisa ya Lisa ya. Iya. Halo. Nggak ada suaranya ya. Memang nggak ada suaranya ya, teman-teman yang lain. Lisa, ada suaranya nggak? Nggak ada. Iya, Bu. Oh, ini semuanya putih ya, miliknya Lisa ya. Ini putih semua. Ya, sebentar. Kenapa punya Lisa nggak bisa ya? Oke. Gimana Lisa? Oke. Oke, saya ke yang lain dulu aja ya. Hana Nur Latifa. Iya, Ibu. Oke, perbandingan Bobat, Mushaf Standar Indonesia. Dan Mushaf Madinah ya. Oke. Oke, kayaknya saya yang nggak kuat kali ya. Sebentar, saya nggak usah share screen. Kenapa ya? Ada yang bisa bantu share screen? Iya, Ibu. Hana. Sebentar. Iya, Ibu. Chill. Oke, sebentar.
Oke. Latar belakang sudah cukup ya. Nanti tinggal diperdalam dengan pembimbingnya ya. Untuk identifikasi masalah nanti tambahkan satu lagi ya, jangan hanya 2 ya. Baik, Ibu. Kemudian pembatasan masalah, Hana perlu membahas ini ya, surat atau ayat apa ini yang mau dikaji? Belum kan ya, Hana ya? Oh, jadi iya Bu, tapi dalam penelitian ini rencananya sih pengen satu mushaf gitu Bu, tapi kan dari segi naktul ijam sama naktul i'rabnya saja. Oh, kalau Jadi satu mushaf standar. kebanyakan. Oh, kebanyakan ya? Oh iya. Bu. Coba bayangkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Terlalu banyak nanti. Ya, dibatasi surah apa atau Baik, Ibu. ayat berapa sampai ayat berapa. Cukup banyak, apalagi yang dilihat. Itu kan banyak ya, Hana ya? Iya, Bu. Nah, dibatasi ya, surat apa misalnya. Tentunya disertakan alasannya ya, kenapa Hana itu mengambil surat tersebut. Misalnya surat itu menjadi surat yang populer, atau apalah ya. Atau didapati banyak terjadi perbedaan, ataupun yang lain ya. Artinya harus disertakan alasan logis dari pembatasan surat tersebut. Kalau semuanya terlalu banyak, nanti bisa sampai ratusan halaman ya. Kemudian, Iya, Ibu. Oke, tujuan oke, manfaat. Kajian pustaka sudah dilengkapi perbedaan persamaan? Sudah, Ibu. Enggak ya? Belum ya? Yang pertama mana? Belum Yang ya, pertama Hana ya? ini Bu kan kesimpulan dari penelitian. Jadi perbedaan, Oh ya, yang pertama baru perbedaan penelitiannya Hana dengan, kalau ini kan kesimpulan perbedaannya Zainal Arifin ya. Maksudnya perbedaan penelitiannya Zainal Arifin ini terhadap penelitiannya Hana. Itu perbedaan persamaannya apa. Dan juga kontribusinya apa. Baik, Ibu. Nah, di nomor 2 juga belum ya. Ini masih perbedaan yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Nanti dilengkapi ya. Kemudian ini juga baik, Ibu. Sampai ke bawah ya. Nanti dilengkapi jenis penelitian. Kualitatif, library research, oke. Sumber data. Mushaf standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lajnah. Ini yang Rosem ya? Mushaf standar Indonesia yang Rosem ya? Iya, Bu. Iya. Oke, mungkin ditambahin dikit ya. Kalau tadi di pembatasan kan sudah disebutkan. Di primer disebutkan lagi saja. Oh iya, Bu. Oke, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Pendekatan penelitian bisa nggak disampaikan teori bobotnya Adu Ali ini, Abu Aswad Adu Ali ini? Oh iya, Bu. Jadi jangan cuma harokat, sukun, tasydid. Tentunya kan dia punya pembahasan tentang itu ya. Ya Nur Latifah ya. Nah, gagasan yang ditawarkan oleh Abu Aswad Adu Ali inilah yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai pisau analisis di dalam membaca 2 mushaf tersebut. Begitu ya, Hana ya? Baik, Ibu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Sama outline ya. Oh iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup ini dulu, Bu. Nanti kalau ada transliterasinya- pertanyaan nanti Transliterasinya saya- masih pakai yang lama ya? Bukan pakai yang 2021 ya, pedomannya. Kayaknya kalau yang baru itu, bukan, misalnya nulis sukun itu tidak begini, tidak pakai topi ya. Huruf panjangnya itu pakai Oh iya, Bu. strap. Coba nanti dilihat lagi ya di pedoman. Untuk transliterasi, Oh iya, Bu. pedoman Baik, Bu. transliterasi. Bobot ini pakai D-nya itu titik bawah atau DH, ini juga coba dicek lagi ya, Hana ya. Kalau saya lihat sih sepertinya ini masih pakai pedoman transliterasi yang lama, belum pakai yang baru. Oke ya, ada yang mau ditanyakan, Hana? Sudah cukup? Cukup dulu deh, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti menyusul. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Fariha. Iya, Ibu. Fariha ini jadinya gimana? Tadi saya nggak dengerin. Kisah Zulkarnain dalam Al-Quran perspektif Muhammad Ahmad Khalafullah. Ini jadinya memang Ahmad Khalafullah mengkaji kisah ini atau Ahmad Khalafullah dijadikan sebagai pendekatan? Kemarin kan sudah lihat ininya ya Bu ya. Coba download apa namanya yang kitab Al-Fan Al-Qasas fil Qur'anil Karim. Terus ternyata kisah Ashabul Ukhdud itu memang tidak ada, beliau tidak mencantumkan itu Bu, tidak menafsirkan itu. Terus lihat kisah Ashabul Kahfi, kan kebanyakan kisah Ashabul Kahfi ya Bu ya di dalam kitabnya itu. Ternyata ada kisah Zulkarnain Ibu. Tapi ini Ibu, kemarin baru tahu ternyata kisah Zulkarnain ini udah ada yang meneliti Ibu. Dan itu baru skripsinya 2021 Ibu. Baru tahu kemarin hari Rabu pas cek lagi. Oh, berarti sudah ada? Iya Ibu. Itu pun dikasih tahu sama Hayatunisa. Kebetulan Hayatunisa kan ini Bu, makalah, nyampein makalah ini tentang perspektif Muhammad Khalafullah. Kalau yang pas pertama itu kisah siapa ya? Kisah Ashabul Ukhdud Ibu. Ukhdud ya. Niatnya sih kan, niatnya kan mau. Nah, boleh Ibu. misalnya gini, kisah Ashabul Ukhdud, tapi membaca kisah tersebut dengan pendekatan Muhammad Ahmad Khalafullah. Iya, Ibu. Jadi kan judulnya masih sama seperti dulu. Karena Ahmad Khalafullah nggak berbicara Ashabul Ukhdud, berarti membaca kisah itu dengan pendekatan Ahmad Khalafullah. Jadi gagasan Ahmad Khalafullah itu dijadikan sebagai pisau analisis ya. Tapi untuk judulnya membaca. berarti sama Ibu. Untuk judulnya berarti nggak usah diubah gitu ya Bu? Iya, kalau menurut saya ya. Oh iya Bu. Soalnya pas lihat di reviewnya Ibu itu kan suruh diubah sedikit, jadi Faria mikir nanti judulnya apa gitu Bu, belum kepikiran. Iya, seingat saya catatan saya itu Ahmad Khalafullah ini dijadikan sebagai pendekatan atau memang Ahmad Khalafullah itu atau memang kisah Ashabul Ukhdud ini dilihat dari pandangan Ahmad Khalafullah kan begitu ya. Itu mohon ditelaah lagi. Kalau memang Ahmad Khalafullah punya karya yang membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud, berarti perspektif Muhammad Ahmad Khalafullah. Karena memang Ahmad Khalafullah berbicara tentang Ashabul Ukhdud. Tetapi kalau Ahmad Khalafullah itu tidak berbicara tentang itu, ya boleh-boleh saja kisah itu dibaca dengan pendekatan Ahmad Khalafullah. Itu gimana tuh Ashabul Ukhdud kalau dibaca dengan pendekatan Ahmad Khalafullah? Bagus juga sebetulnya. Memang kalau Zulkarnain sudah banyak ya. Kalau Ashabul
belum banyak juga untuk kisah Ashabul Ukhdud ya. Iya Ibu. Berarti untuk judulnya nggak Gimana? usah diganti Berarti ya Bu? ini proposalnya lumayan berubah ya, karena beda kisah. Iya Ibu. Halo Ibu. Maaf Ibu Fariha. suaranya. Maaf Ibu tadi suaranya keputus Ibu. Gimana? Yang menurut Fariha yang mudah itu gimana? Sebenarnya sih Bu, karena pengen yang jadi objek penelitiannya itu Muhammad Kholafullahnya Ibu. Cuman sudah banyak kisah-kisah yang menggunakan. Halo Ibu. Oke, saya matikan kamera saja ya. Ini apa? Sudah bersahabat. Iya, gimana Fariha? Unmute. Unmute. Oh iya maaf Ibu. Ini Bu, awalnya sih pengennya yang jadi objek penelitiannya itu perspektif Muhammad Kholafullahnya Ibu. Cuman karena sudah banyak, jadi Iya benar. Atau mungkin gini Fariha, kalau tadi kata temennya itu sudah ada perspektif Ahmad Khalafullah, coba lihat penelitian itu. Oh, baik Bu. Ya kurangnya di mana? Itu satu ya. Nah berarti kalau dia fokusnya itu artinya dia ada hal yang mungkin belum disampaikan oleh peneliti sebelumnya, boleh Fariha tetap mengambil, tapi mungkin diperjelas perbedaannya di mana. Yang pertama, kalau memang Fariha pingin tetap ini gitu ya. Iya Ibu. Itu boleh. Nah, pilihan yang kedua, kalau menurut saya, pilihan yang kedua, karena memang kisah Zulkarnain ini sudah ada, ya berarti mungkin Fariha ambil yang seperti kemarin saja, kisah Ashabul Ukhdud. Tapi kisah itu dibaca dengan pendekatan Ahmad Khalafullah. Iya Ibu. Kalau yang kemarin sih skripsi yang Zulkarnain itu cuman ada 2 Bu. Jadi masuknya itu kisah kemana, terus mencari ibrohnya aja Ibu. Ada 2 meneliti gitu Bu. Yang diteliti cuma 2 itu fokusnya. Mitos. Iya. Berarti jadinya gimana? Fariha. Iya, memang yang jadi PR itu sudah jadi ternyata baru muncul penelitian di kampus lain ya. Iya Ibu. Ya Allah, sampai kaget banget itu, bukan masih baru ya Bu, 2021. Iya, berarti itu baru sidang kemarin itu. Iya. Terus kan Fariha karena udah ada yang meneliti Bu, kan Fariha coba cari-cari lagi pemikir-pemikir yang tentang menggunakan pendekatan sastra dalam membaca Al-Quran. Fariha nemu 2 tokoh Ibu. Yang pertama itu Anthony Jones siapa gitu Bu, sama membaca Al-Quran dengan bingkai sastra. Tapi udah ada yang meneliti, mengkomparatifkan antara Ahmad Khalafullah dan Anthony Jones itu Bu. Terus yang kedua itu, tokoh yang kedua itu namanya Mustansir Mir Bu. Fariha belum menemukan sih untuk yang mengkomparatifkan, tapi nggak tahu. Tapi itu mengkaji kisah apa? Kisah ini Bu, menggunakan pendekatan sastra gitu Bu. Kajian kisah atau apa? Iya, kisah Ibu, kisah di dalam Al-Quran. Oh, dia umum, kisah saja? Kalau lihat artikelnya Mustansir Mir sih itu Bu, membaca kisah Yusuf, Nabi Yusuf. Oh, ya itu tadi berarti solusinya itu tadi Fariha. Kan berarti Fariha sudah dapat tuh penelitian sebelumnya.
Itu nanti bisa diambil kerangkanya ya. Gimana sih si peneliti itu membaca kisah Yusuf dengan mengkomparasikan dua pendekatan sekaligus. Tadi itu ya. Yang Ahmad Khalafullah sama satunya siapa tadi? Mustansir Mir. Mustansir? Mir. Ya, Mustansir jadi Mir. dengan menggunakan dua pendekatan itu, coba dibaca, ikuti, maksudnya diadopsi kerangkanya. Nah, Farihah pakai kisah Ashabul Ukhdud gitu. Jadi kisah Ashabul Ukhdud itu didekati dengan menggunakan dua, kalau memang ingin mengkomparasikan ya, dengan menggunakan dua pendekatan tokoh tersebut secara sekaligus. Kalau sudah ada penelitian sebelumnya kan enak ya. Oh, berarti kerangkanya itu seperti ini ya ketika melakukan komparasi dua tokoh tersebut. Berarti ketika membaca Ashabul Ukhdud tinggal gimana sih ketika membaca Ashabul Ukhdud sama seperti penelitian sebelumnya ketika membaca surah Yusuf. Iya, Bu. Berarti untuk kisahnya kisah Ashabul Ukhdud aja ya, Bu ya? Mana yang mudah menurut Farihah? Baik, Ibu. Iya, soalnya kan yang kira-kira sedikit, belum ya, Bu. banyak ya kisah itu iya. digali oleh. Kalau Ahmad Khalafullah dijadikan sebagai pendekatan, saya rasa ya mungkin ini ya tidak banyak. Berbeda dengan perspektif Ahmad Khalafullah, karena kan berarti dia menggali kajian tokoh tersebut ya. Iya, Ibu. Itu sih yang bikin bingung, Bu, karena sedikit yang menggunakan pisau analisanya ini Ahmad Khalafullah. Iya, ya udah kita aja Farihah. Jadi proposal yang lama coba disempurnakan lagi daripada cari kisah yang lain, kan berarti memulai lagi dari awal ya. Nah, Farihah coba disempurnakan lagi yang proposal sebelumnya yang Ashabul Ukhdud, jadi tidak memulai dari awal lagi, tinggal menyempurnakan proposal yang pertama Ashabul Ukhdud, tetapi menggunakan boleh satu pendekatan gagasannya Ahmad Khalafullah, atau mau ingin mengkomparasikan monggo saja, mana yang mudah menurut Farihah, mana yang memungkinkan menurut Farihah. Begitu. Kalau memang Zulkarnain perspektif Ahmad Khalafullah sudah dilakukan. Baik, Ibu. Begitu Farihah. Ada lagi? Berarti nanti yang 2021 bisa masuk ke tinjauan pustaka ya Farihah ya. Baik, Ibu. Iya, Ibu. Ini apa ini? Nanti dibikin poin-poin saja ya. Jangan pertama, jangan begitu. Maksudnya sebetulnya mah ini ya, selera sebetulnya. Cuma untuk memudahkan pembaca dibuat poin saja, satu. Oh, baik, Ibu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya, Bu, sama outline Farihah belum? Ya, sama outline. Berarti nanti Ahmad Khalafullah dijadikan sebagai pendekatan ya. Insya Allah, Ibu. Berarti nanti sumber primernya tidak karya Ahmad Khalafullah ya, Farihah ya. Tapi banyak, bisa berbagai literatur kitab tafsir bisa, karena kan nanti akan menggali penafsiran terhadap kisah Ashabul Ukhdud dengan pendekatan Ahmad Khalafullah. Atau bisa jadi juga literatur sejarah, itu kan juga bisa ya, bisa dijadikan sebagai sumber primer untuk membaca kisah Ashabul Ukhdud dengan pendekatan Ahmad Khalafullah. Coba dilihat yang penelitian sebelumnya ya, gimana kerangkanya itu. Baik, Ibu. Nah, berarti di pendekatan penelitian ini tidak menggunakan kritik naratif Jones, tapi lebih kepada Ahmad Khalafullah. Iya, Ibu. Begitu Farihah ya?
Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Lumayan kerja keras lagi. Karena kembali lagi ke judul awal. Iya, Ibu. Nggak apa-apa kan, kelompok 2 waktunya masih panjang ya. UAS itu terakhir UAS itu akhir Desember. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, berarti gitu saja ya. Nanti